Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novia Agustin, NIM PO13203221083, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas B tingkat 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Dosen pengampu yaitu Ibu Rafika, ST NKS. Kalian lihat. Adapun yang akan dibahas yaitu Fasciola hepatica, Fasciola psibuxki, dan Paragonimus westernami. Pembahasannya yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinik dan diagnosis. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Pletmites dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya cacing ini bersifat hemorrhoid kecuali Cytoscoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif trematoda. Antara lain yaitu kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica, penyakit fascioliasis. Hospes definitif manusia, sapi, dan kambing. Perantara yang pertama keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua tumbuhan air. Cara infeksinya yaitu makan tanaman air mengandung metacercaria. Morfologi, cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 2 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior cephalic-cone sehingga memberi gambaran seperti bahu. Sucker, terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukurannya besarnya. Usus, mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang alter yang mencapai ujung distal dan segum. Alat reproduksi, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Fritillaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Yang kedua adalah yang terakhir yaitu telur, bentuk ovoid atau lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 60-90 mikron. Adapun siklus hidupnya yaitu yang pertama telur dikeluarkan melalui feses, kemudian telur berkembang dalam air, telur menetas dan berkembang menjadi mikrofilarium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput, kemudian menjadi siput dan segera bebas berenang dan menempel di tanaman air. Selanjutnya kemudian metasakaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia, domba atau sapi. Yang ketujuh cacing masuk ke dalam usus 12 jari, dan yang terakhir cacing dewasa masuk ke dalam manusia empedu. Aspek klinis, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat menjadi sirosis portipal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di hidung usung, jantung, bola, mata, paru, dan jaringan bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, dan eosinofil. Diagnosis, pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi, komplement, atau les interdermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Fascioliasis hepatica. Yang kedua yaitu Fasciola buski, cacing trematoda yang besar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Penyakitnya Fasciola psiasis, hospes definitif manusia, anjing atau babi. Perantara keong air, segmentica atau Gralius atau hepatitis, dan tumbuhan air. Kemudian cara infeksi, makanan tumbuhan air mengandung metacercaria. Morfologi, cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 sampai 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Astebulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic-cone. Usus dan alat pencernaan, terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan esofagus pendek. Kemudian alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang tercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium, tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Fritillaria, organ ini terletak di sebelah lateral segum, tersebar melalui dari ujung interior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing.
Uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas interior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron berbanding tipis tembus sinar dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionya dan menetas di dalam air dan melepaskan merisedium. Selanjutnya akan menginvasasi hospes perantara yang cocok pada tubuh siput. Proses berkembang menjadi beberapa stadium. Kemudian sel karya keluar dari tubuh siput dan selanjutnya menjadi kista metakarya pada tanaman air. Kemudian masuk ke dalam tubuh manusia ataupun hewan dan keluar lagi menjadi telur dan kemudian menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinisnya yaitu gejala klinis fisiopliasis buskil terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus. Dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Dan warna tinja pun menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Selanjutnya diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada mentan atau dalam tinja penderita. Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Fluke. Adapun penyakit fasiolopsiasis dan definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantara, dengar tawar. Cara infeksi, makan ketam atau udang mengandung metakarya dimasak kurang matang. Morfologi, cacing dewasa, berbentuk lonjong, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm sampai 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paruh berbentuk seperti sendok biji kopi, sedangkan jika telah mati bentuknya bulat lonjong mirip biji kopi. Saker, cacing paruh mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksi, terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya. Telur, Paragomonis berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur yang berisi embrio masuk ke dalam dahak ataupun feses, kemudian keluar menjadi embrio yang sudah menetas dan berenang di dalam air dan berkembang menjadi siput dan berubah bentuk menjadi telur ataupun larva dan kemudian masuk kembali lagi ke dalam mulut yang berada di makanan ataupun keluar di feses. Aspek klinis, manifestasi klinik utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragomoniasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil inspirasi peliora. Cystoma sp. Cystoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Cystoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Cystoma japonicum, Cystoma mansoni, Cystoma haematobium. Penyebarannya di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia. Di Sulawesi Tengah terdapatnya di Danau Lindu dan limbah Napu. Penyakit Cystomasis japonicum atau Oriental Cystomasiasis. Hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Perantara, keong oncomelania. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api phlegm cell berserta dengan saluran-salurannya. Jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventral sucker membentuk celah. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Betina, tubuhnya langsung panjang 1,9 cm. Ovalarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Cystoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer dan 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral crop. Ini ada pun contoh fotonya.
Schistoma monzoni biasa disebut juga S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistomasis monzoni, hospes definitif, manusia dan kera, perantara kanker tawar, cara infeksi, penetrasi kulit oleh cercaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria, nedara usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga ditemukan dalam vena intrahepatik. Jantan, tubuhnya lebar panjang 1 cm. Kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar. Testis jumlah 89 buah. Betina, tubuhnya langsing panjang atau filavarium, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur letelar dan berwarna coklat kekuningan. Ini adalah contoh telur dan cacing dewasanya. Jantan, cacing jantan berukuran 10 kali sampai 15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Betina, cacing betina berukuran 20 mikrometer. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telur berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 47 sampai 70 mikrometer. Mempunyai spina terminalis. Inilah contoh telur dan cacing dewasa dan spina terminalnya. Telur schistoma keluar melalui tinja, kemudian berenang di perairan dan masuk ke dalam siput dan berbentuk menjadi siput. Kemudian berbentuk seperti larva yang hidup dan masuk lagi ke dalam tubuh manusia dan keluar lagi menjadi tinja dan menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinis, 3 tahapan klinis parasitostomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Yang pertama masa inkubasi biologis, yang kedua tahap stadium akut, dan tahap stadium kronik. Kemudian diagnosis pasti stichomysiasis ditentukan jika ditemukan telur schistoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin. Adapun perbedaan dari schistoma sp, ada ukuran cacing, tuberkulit, testis, ovarium, dan spina telur. Bisa kalian lihat dengan jelas dan baca. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.